Semangat pagi Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Nah Sobat Humas, tahukah Anda bahwa di Kabupaten Magetan ada sebuah tim yang sangat unik, namanya tim drop ban dan juga sebuah tim patroli berkuda. Nah saat ini saya sedang bersama Bapak Kapolres Magetan. Kita akan menanyakan tentang beberapa inovasi beliau ini seperti apa ceritanya, langsung saja kita sambut. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Senang sekali kami dapat berbincang-bincang dengan Bapak. Mungkin maskernya kita buka dulu ya Pak ya, biar masyarakat lebih mengenal kita. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu. Ya, terima kasih Mbak Diana. Di sela-sela kesibukan Bapak, mungkin bisa memanggil saya Neng Polwan Bapak, karena masyarakat tahunya saya Neng Polwan. Oh Neng Polwan. Siap Bapak. Bapak mohon izin, kami menanyakan tentang inovasinya Bapak terkait dengan mobil vaksin. Bapak membuat inovasi mobil vaksin untuk jemput lansia dan disabilitas ya Bapak ya? Ya. Itu ada berapa mobil sih Pak? Kita mobil ada tiga mobil gerai vaksin yang kita buat. Itu kan terinspirasi sebetulnya dari Polrestabes Surabaya sih. Polrestabes Surabaya kan ada 22 mobil waktu itu kan. Karena saya masuk di sini, begitu Agustus saya masuk di Magetan, vaksin kita kan di sini hanya sekitar 14.000. Jadi sangat rendah. Makanya bagaimana saya bisa meningkatkan vaksin ini, saya terinspirasi sama Polrestabes. Oh bagus juga kegiatan pakai mobil gerai door to door gitu. Saya buatlah 3 mobil gerai ini. Saya pinjam mobil dari salah satu rekanan, juga saya pinjam dari Dinas Perhubungan, dan alih fungsi mobil kita ada elf di fungsi Binmas, saya rombak jadi mobil gerai gitu. Makanya bisa berjalan cepat sekarang. Jadi yang melatar belakangi inovasi ini karena masih rendahnya vaksin di ya, Kabupaten Magetan itu ya Pak ya. Neng Polwan. Siap. Bapak, lokasi dari tujuan mobil vaksin ini di mana saja Pak kalau boleh tahu? Kalau lokasi menyebar di seluruh kecamatan Magetan, di mana di situ ada vaksin salah satu kecamatan yang rendah, itulah yang kita serang, yang kita datang. Kita ngambil data dari seluruh Kapolsek melalui Babin Kamtibmas, juga dengan Dinas Kesehatan, di mana wilayah yang vaksinnya rendah, berarti saya prioritaskan di situ. Untuk didatangi mobil ini ya? Iya. Ini memang ditujukan khusus untuk difabel dan lansia aja, ataukah seluruh warga Pak? Semua warga. Bisa. Sebetulnya untuk semua warga, tapi kalau ada kemarin kan lansianya vaksin lansia itu harus mencapai sampai 60%, makanya kita kejar ke lansia. Untuk mendapatkan layanan ini apakah ada syarat khusus Pak? Untuk layanan ini tidak ada syarat khusus, yang penting mendaftar. Mendaftar aja aja. Kantor desa. Ke kantor desa, nanti dikomulir sama Kapolsek, baru data kita ambil, baru kita datang. Oke, luar biasa. Dengan adanya inovasi ini, respon warga seperti apa Pak? Kalau respon warga ya alhamdulillah, kalau di wilayah Magetan ini tidak sulit. Jadi mereka sudah memahami apa arti pentingnya vaksin. Jadi sampai kita kewalahan dengan penyediaan vaksin. Karena ternyata masyarakat sangat antusias animonya besar ya Pak ya? Animonya besar. Jadi kalau di wilayah itu, kalau kita datang pasti minta vaksin. Oh gitu. Pak minta vaksin. Kita ada 1.000, ada 2.000 warga. Gitu. Kita yang kewalahan, soalnya stok kita kan terbatas. Stok kita terbatas, kita kan menunggu juga dari pusat ya Pak ya? Dari Polda Jatim. Kalau Polda Jatim biasanya ngasih 5.000, 3.000. Tapi kita juga bantu punyanya Pemda. Kadang saya pinjem Pemda vaksinnya. Sama TNI juga saya pinjem kadang kalau kita kurang. Kita koordinasi sama mereka. Jadi dengan cara Bapak ini akhirnya
target vaksinasi terpenuhi ya Pak. Sampai berapa puluh ribu Pak itu targetnya Pak yang sudah dicapai saat ini? Kalau sekarang kita alhamdulillah sudah masuk level 2, PPKM level 2 di atas 50%. Tapi 3 hari yang lalu vaksin kita sudah mencapai 71% untuk cakupan umum dan cakupan lansianya kita sudah mencapai 65%. Jadi insya Allah kalau Inmendagri 61 nanti keluar kita sudah level 1. Luar biasa. Dan itu yang membuat Bapak memberikan reward kepada beberapa anggota yang terlibat ya Pak. Itu anggota apa Pak? Itu anggota Dokes ya, anggota Dokes dengan relawan. Ada 4 anggota kita yang Polri, 2 ASN dan ada relawan 6. Oke, poinnya apa Pak sehingga mereka tuh mendapatkan reward itu Pak? Kita kasih reward karena mereka Sabtu Minggu bekerja, Pak. Oh, sampai Sabtu Minggu Sabtu Pak? Minggu bekerja. Oke. Jadi mereka tidak ada libur. Demi pelayanan Demi kepada pelayanan masyarakat untuk, ini ya Pak ya? Betul. Untuk Tidak ada mencapai- libur terus, kan kasihan Pak. Makanya Iya, kita betul, kasih Pak. penghargaan setinggi-tingginya. Bapak juga memiliki beberapa inovasi ya yang selain dengan vaksinasi tadi, ternyata Bapak juga menyediakan layanan SIMAS. Iya, Infonya SIMAS. begitu Pak. Iya. SIMAS itu apa sih Pak? SIMAS itu kan programnya Satlantas Polres Magetan ya, yang sudah lama sebetulnya. Iya. Itu sistem informasi masa aktif SIM. Jadi itu pemohon SIM yang punya SIM yang sudah mau mati selama 2 minggu ke depan SIM-nya mati, itu kita SMS. Oke. Kita SMS karena waktu itu kan kita SMS agak berat Iya. terkait dengan pembiayaan masalah pulsa semuanya, akhirnya Iya. kita alihkan ke WA sekarang. Oke. Nah, pakai WA, terus ya alhamdulillah masyarakat responsif sih. Oke. Ini kok bisa tahu nomor handphonenya bagaimana nih Pak? Nomor handphone kan setiap pemohon SIM kan pasti mengisi form, Mencantumkan mengisi nomor form, handphonenya ya? mencantumkan nomor handphonenya. Oh, oke. Jadi itu yang digunakan untuk mengisi database Iya. terkait dengan masa berlaku SIM ini tadi ya Pak ya. Betul. Bapak informasinya juga sering berkunjung kepada anggota yang sakit ya Pak ya, memberikan Iya. support seperti itu. Memang di Magetan banyak yang sakit ya Pak ya. Di Magetan ada beberapa anggota sih yang sakit permanen juga. Ya kita, Permanen Pak. iya ada. Menahun begitu ya Pak ya. Iya, ada yang Oke. menahun, tapi ya kita kasih motivasi kita datangi. Karena dengan dikunjungi Bapak Kapolres itu sebuah kebanggaan yang luar biasa Pak. Itu yang meningkatkan Ya, imun semoga ya Pak ya. jadi niatnya mereka jadi motivasi, jadi bisa sembuh. Luar biasa Bapak. Di sini Bapak juga ada layanan lain yang juga tak kalah ternyata sangat membantu warga Pak. Saya dengar info dari warga Magetan terkait dengan patroli berkuda ya Pak ya. Ya. Itu lokasinya di mana Pak? Lokasinya di wisata Sarangan aja sih, Mbak. Oh gitu. Di wisata Sarangan, Heeh. kita kebetulan ada dua kuda. Heeh. 2 kuda milik Polres Magetan yang sekarang kita titip di Polsek Pelausan. Ada anggota ASN yang ngasih makan tiap hari. Oh, jadi ada yang merawat kuda itu ya Pak Merawatnya ya di ada. sana ya. Ya, Untuk yang penunggang kudanya siapa Pak itu Pak? itu biasanya poluan kita, poluan Satlantas. Oh gitu. Iya. Poluan Satlantas itu tiap hari apa Pak? Mereka memang setiap hari stay di situ untuk melaksanakan tugas atau hari-hari tertentu saja? Mereka tidak setiap hari, hanya hari libur, weekend, Sabtu Oke. Minggu. Oke. Sabtu Minggu ya kita tentatif sih Pak, tentatif. Kalau memang pengunjungnya itu banyak atau lagi rame, itu kita turunkan ya sampai 4 sampai 5 berkuda. Yang sisanya kan kudanya kan kita 2 punya, yang 3 atau 2 itu kita biasanya pinjem Punya ke warga Sarangan, sana. punya warga sana, betul. Oke Pak. Terus tugasnya apa saja Pak dari Polwan yang melakukan patroli berkuda itu? Tugasnya yang menghimbau, kalau saat ini yang menghimbau yang nggak pakai masker, Masker. disuruh pakai masker, nggak boleh terlalu berkerumun Oke. kayak gitu. Jadi saat ini wisata di Magetan itu sudah dibuka kah Pak? Ataukah masih
Kalau sekarang Ya, sudah Pak. sudah dibuka sejak PPKM level 2 itu sudah kita buka dengan Prokes ya. kapasitas pengunjung sekitar 25% sampai 50%. Oh, jadi dibatasi pengunjungnya ya, Pak Tetap ya. kita batasi, Pak. Oke. Karena kita nggak mau nanti begitu kita lepas menjadi positif rate-nya tinggi. Oke. Bapak ini kan di wilayah Magetan, di wilayahnya kan memiliki tempat wisata yang lokasinya di gunung-gunung ya, Pak ya. Memang semuanya di gunung Di ya, Pak ya, gunung kalau di semuanya. Magetan ya. Itu kan sebuah tantangan tersendiri ya, Pak ya, untuk pengamanannya, karena kan jalan ke sana juga tidak gampang, berliku-liku, nanjak turun seperti itu. Adakah inovasi untuk melakukan pengamanan jalur yang sulit ini, Pak? Kalau jalur ya tentu kita Sabtu Minggu pasti kita turunkan anggota karena di sini kan termasuk laka lantasnya kan agak tinggi. Agak tinggi ya, Pak, Agak karena tinggi. jalurnya yang Jalurnya relatif yang- sulit tadi ya. Yang naik-naik terus. Kalau hujan gini kan banyak licin. Betul. Banyak licin. Jadi kan kita biasanya kita ada tim regu apa itu namanya ya. Kalau orang nyebut di sini kan anggota kita itu kan namanya drop ban. Itu memang ngedrop ban, meninggalkan ban atau seperti apa itu, Pak? Drop ban itu tim dorong dan ganjal ban. Nah, dorong Jadi, dan ganjal ban. drop Itu ban memang itu memang singkatan idenya gitu ya, Pak, ya? dari masyarakat juga, terus Oke. dari rekan-rekan anggota yang melaksanakan kan. Itu dulu kan awal mulanya kan dulu di sini kan ada kejahatan itu, Pak. Kejahatan masalah drop ban itu. Heeh. Jadi kalau ada mobil naik di Sarangan karena kan sekarang kan udah ada jalan baru yang agak landai. Oke. Dulu jalannya yang sebelah kiri itu terjal. Mm-mm. Jadi mobil naik itu Nggak di situ kuat. udah ada banyak orang di situ. Oke. Ada beberapa orang kalau mobil itu kayaknya nggak kuat Heeh. sama pelaku kejahatan ini pura-pura dorong tapi ditarik ke belakang. Oh, malah gitu, Iya, Pak. mobil jadi nggak kuat. Mau naik malah ditarik ke belakang terus pura-pura diganjal, minta bayaran. Oh, gitu. Modusnya ya, Pak ya. Ya, modusnya dulu seperti itu. Makanya kita turunkan tim, kita bantu untuk Dorong ban itu. dorong. Kalau nggak kuat ya otomatis kita ganjal. Kalau nggak turun terus, Pak. Oh, oke. Iya. Itu dari Satker mana, Pak, yang dilibatkan, Pak? Satlantas sama Samapta. Berapa personil, Pak? Satu regu biasanya kalau ini. Satu Serban regu. Ya. di beberapa titik ataukah hanya satu titik aja? Ada beberapa titik yang Oke. di tanjakan-tanjakan terjal masih ada anggota kami. Satu regu itu biasanya berapa personil? Satu regu 6. Oh, 6 personil. personil. Jadi 6 personil itu ditaruh di beberapa titik untuk Beberapa titik mendorong. untuk mendorong. Kalau nggak kuat, nah kita bantu untuk mendorong. Itu mereka setiap hari apa, Pak? Ataukah hanya hari-hari besar Hari aja? libur aja. Oh, hari libur, Hari libur aja. saja. Memang kapasitas kendaraan volumenya agak tinggi gitu Tinggi ya, Pak? kalau hari libur. Oh, Kalau oke. hari kerja itu nggak terlalu padat, Mm-mm. nggak terlalu padat. Oke. Jadi mereka petugasnya kan juga melaksanakan tugas kepolisian yang lain. Oh, jadi selain melaksanakan drop ban itu, Hmm. di sisi lain juga melaksanakan tugas di fungsinya Fungsi masing-masing itu ya, Pak ya. Kalau hari kerja. Oke. Bapak ini untuk saat ini berarti kemungkinan di Magetan sudah mulai dibuka ya? Iya. Mungkin tentatif ya, Pak, yang Iya. menyesuaikan dengan itu. Saat ini juga di musim penghujan, apalagi musim pandemi seperti ini, Pak. Adakah pesan-pesan Bapak kepada warga yang akan melakukan perjalanan wisata ke daerah Magetan ini, seharusnya mereka seperti apa? Karena ini musim penghujan dan juga dalam masa pandemi, Pak. Ya, saran saya kepada masyarakat menghimbau kalau mau berpergian atau bertamasya khususnya ke wilayah Magetan karena jalannya lumayan agak terjal, agar berhati-hati, periksa dulu kendaraannya mampu atau tidak melewati jalan tersebut. Yang tentunya di masa pandemi ini ya wajib sesuai dengan prokes. Betul. Kalau masuk tempat wisata harus dilengkapi, dibekali dengan aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang kita maksimalkan sekarang. Semua tempat wisata kita kasih barcode-nya Peduli Peduli Lindungi. Lindungi. Kalau Oke. nggak nyambung ya mohon maaf nggak bisa masuk. Mm-mm.
Karena itu kan untuk menjaga kita semua ya Pak ya. Betul. Kalau mau maksain masuk ya harus swab dulu. Oh gitu. Ya, kita Ya. kasih petugas untuk swab. Untuk memastikan bahwa tempat wisata itu meskipun dikunjungi orang dalam kapasitas yang lebih harus tetap aman. Iya, betul. Gitu Pak, luar biasa. Bapak terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Mohon maaf telah menyita waktu Bapak di sela-sela berdinas Pak. Ya, terima kasih Mbak. Semoga ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk warga kita dan juga menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga inovasi yang dapat membuat dan menyelamatkan warga lainnya. Terima kasih Bapak. Demikian tadi Sobat Humas bincang-bincang untuk podcast episode hari ini. Nantikan podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Bapak terima kasih untuk waktunya. Matur sakalangkong tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.